Puji nama Tuhan, hari ini kita bersuka cita karena hari ini bertepatan dengan hari kenaikan Isa Al-Masih, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Itu sebabnya kita patut bersuka cita, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Dia hidup dan Dia sudah naik ke surga. Kita akan nyanyikan satu pujian, Dia hiduplah, Dia hiduplah. Tuhan Yesus turun dari surga. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau bukan Allah yang mati, tetapi Engkau Allah yang hidup. Dan sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau selalu memperhatikan kami, Engkau selalu menaungi kami. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami akan merenungkan sebagian daripada firman Allah. Kami akan belajar apa yang Engkau pesankan buat kami. Dan kami mau Tuhan melakukan firman Allah, sehingga kami mendapatkan damai sejahtera yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu ini mampu menyampaikan isi hati Allah. Dan Kau urapi setiap umat-Mu yang melihat tayangan ini Tuhan, sehingga kami semuanya diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai dengan merenungkan firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia hidup dan dia naik ke surga. Pada saat dia naik ke surga, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, pada saat dia naik ke surga, ada perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Haleluya. Biasanya perpisahan itu akan membawa duka cita yang sangat dalam. Biasanya perpisahan itu akan membawa kesedihan. Sama halnya ketika suami saya dipanggil oleh Tuhan, ada satu kesedihan yang luar biasa. Ada satu kesedihan yang seolah-olah saya tidak akan bisa bertemu lagi dengan beliau. Tetapi Tuhan hiburkan bahwa di dunia ini kita hanya sementara, dan nanti kita akan bertemu dia di surga yang mulia. Saat Yesus berpisah dengan murid-muridnya, ada satu sukacita. Mengapa? Ada apa di balik kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar di dalam Lukas 24. Lukas pasal yang ke-24 ayat 51 dan 52. Lukas pasal yang ke-24 ya, ayat 51 dan 52 kita akan baca bersama-sama. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya tidak membawa kesedihan, tetapi ada sukacita. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sebelum Yesus naik ke surga, ada banyak pesan-pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, ada banyak pesan-pesan seperti kita pada saat biasanya kalau orang mau meninggal, dia akan berpesan, tolong anakku dipelihara. Itu kalau sempat dia berpesan. Ada juga orang yang meninggal tidak sempat berpesan. Seperti suami saya pada saat meninggal, dia tidak pesan apa-apa. Tetapi saat Yesus mau terangkat ke surga, ada beberapa pesan kepada murid-muridnya. Apa yang Tuhan pesankan kepada murid-muridnya? Yang pertama, dia memberi tugas, tetapi dia juga yang akan menyertai. Coba kita baca di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat ke-20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya adalah tugas yang berat. Dia katakan ayat ke-18 tadi, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga." Coba ayat yang 19 kita baca, ayat yang ke-19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku."
Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu artinya kita disuruh untuk menjadi teladan bagi semua orang. Mustahil orang lain dapat mengikuti kita, mustahil kita dapat memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan kalau kita sendiri tidak berperilaku sejalan dengan Injil kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan dan kita pakai hidup kita ini menjadi teladan bagi orang lain. Jadi dengan lain kata di Alkitab juga ditulis bahwa kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kalau kita tidak bisa menjadi teladan, kita tidak akan bisa melakukan bahwa semua orang akan menjadi muridnya. Itu sebabnya kita mau belajar untuk kita menjadi suratan Kristus yang terbuka. Artinya kemanapun kita pergi, bukan berarti kita pergi kemudian kita bacakan firman Tuhan kepada semua orang, no. Tetapi kita sendiri ini yang akan menjadi suratan Kristus yang terbuka. Kita dibaca, perilaku kita dibaca oleh semua orang, dan itu sama dengan mengabarkan Injil kebenaran firman Allah, sebab kita berperilaku sepadan dengan Injil kebenaran firman Allah. Dia memberikan tugas kepada kita. Dia memberikan tugas yang berat ini kepada kita. Tetapi di ayat yang ke-20 dikatakan dia memberikan tugas kepada kita, tetapi di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di ayat yang ke-20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kapanpun kita hidup di dunia ini, kita akan selalu disertai oleh Tuhan, sehingga kita mampu untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Sebab kita disertai, tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah khawatir bagaimana aku bisa menjadikan semua bangsa muridnya. Jangan takut, Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Puji nama Tuhan. Itu pesan yang pertama. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dia di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bahkan di ayat yang ke-20 diajar. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita mengajar orang, kita sendiri tidak tahu, maka kita tidak dapat mengajar. Kita sendiri tahu bagaimana ajaran dari Tuhan, kita lakukan, maka kita sanggup mengajar kepada orang lain, memberikan contoh kepada orang lain. Yang kedua, tugas Tuhan Yesus kepada kita. Yang kedua kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Tetapi kita diberikan kuasa. Kuasa itu diberikan melalui Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan berbicara. Roh Kudus itu yang akan mengajari kita untuk kita dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga kita, ya, di tengah-tengah keluarga kita. Kalau sebagai ibu, maka ibu itu akan menjadi panutan. Kalau sebagai ayah, maka ayah itu akan menjadi panutan bagi anak-anak. Dan anak-anak pun akan menjadi panutan bagi teman-temannya. Ya, di dalam keluarga kita juga harus menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan.
Kita akan ajarkan mereka dengan Roh Kudus yang akan membimbing dalam kehidupan kita. Kita menerima kuasa. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Bahkan di ayat yang lain kita baca di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Ini kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Markus 16 ayat 17 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat yang ke-18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, ini kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Tuhan Yesus memang sudah di surga, tetapi Dia mengirimkan Roh Kudus kan, Roh Kudusnya, dan Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita. Inilah tanda-tandanya bagi kita. Kita diberi kuasa. Kita diberi kuasa sekalipun kita minum racun sekalipun kita tidak akan mati katanya. Dan kita diberi kuasa untuk berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Kita diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Ini kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan kasat mata kita bisa melihat Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, tetapi Dia selalu menyertai kita. Roh Kudusnya akan selalu menolong kita sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita mampu melakukan hal-hal di luar pikiran manusia. Ya, bahkan kita mampu menyembuhkan orang sakit sekalipun di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita diberi kuasa, maka orang sakit itu akan sembuh. Ya. Ada pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman pribadi yang menyatakan bahwa kita itu diberi kuasa. Dan roh yang ada pada kita ini, katanya di dalam Alkitab, lebih besar dari kuasa manapun juga di dunia ini. Jadi berbahagialah orang-orang yang senantiasa diberi Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kemampuan, sehingga kita dapat mengalahkan segalanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh janji-janji Tuhan kepada kita? Tadi janji Tuhan, Dia memberikan tugas supaya kita dapat menjadi teladan bagi orang lain. Dia memberikan kuasa kepada kita. Nah, bagaimana kita dapat memperoleh janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan janjikan kepada kita? Yang pertama, kita baca di dalam Lukas 24 ayat 53. Lukas pasal 24 ayat ke-53. Ya. Lukas 24 ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Coba kita lihat di ayat yang ke-52-nya. Di ayat yang ke-52. Ya, ini peristiwa perpisahan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya saat Tuhan Yesus diangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ayat 53-nya lalu dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Di dalam menantikan janji-janji Tuhan. Di dalam menantikan janji-janji Tuhan. Jangan meninggalkan bait Allah. Jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan. Kemudian ada yang bertanya, lah kalau corona gini bagaimana? Katanya kita dilarang untuk beribadah. Ya, itu adalah usaha untuk memutuskan virus corona. Tetapi kita tetap bersekutu dengan keluarga kita di rumah. Kita tetap mengadakan persekutuan-persekutuan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan baitnya.
Sebab di dalam baitnya, di dalam altarnya kita mendapatkan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tekun menantikan, sabar menantikan. Jangan meninggalkan ibadah. Walaupun ibadah itu di rumah, dan saya himbau dari tempat ini, maka kita tetap beribadah walaupun di rumah. Kuasa Tuhan itu ada di mana-mana. Kuasa Tuhan ada di mana-mana. Yang penting hati kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Hati kita rindu menantikan janji-janji Tuhan. Maka di rumah pun kita bisa menanti janji-janji Tuhan. Tetap bersekutu dengan keluarga. Mengadakan penyembahan kepada Tuhan. Mengadakan ibadah kepada Tuhan. Tetap di rumah, tetapi tetap bersekutu dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan janji-janjinya kepada kita. Dan yang kedua, bagaimana kita mendapatkan janji-janji Tuhan? Yang kedua, kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Ya. Kita akan baca Yohanes 14 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Untuk kita menanti Tuhan menyatakan diri kepada kita, kita harus memegang kepada perintah-perintahnya. Kita harus melakukan firman Allah. Dan pada saat kita melakukan firman Allah, maka kita menyatakan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga ada lagi yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Mengasihi Tuhan itu tidak cukup dengan kita memohon berdoa kepada Tuhan, tetapi mengasihi Tuhan itu juga merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mengasihi Tuhan itu juga bukan merenungkan saja, tetapi melakukan firman Tuhan siang dan malam. Kita akan cinta kepada firman Tuhan. Kita akan selalu pegang firman-Nya. Sebab di dalam firman Tuhan ini ada banyak jawaban yang kita dapatkan. Apa yang menjadi beban saudara, sampaikan kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, maka di dalam firman ini akan ada banyak jawaban yang daripada Tuhan. Ini bukti kita mengasihi Tuhan, dan kalau kita mengasihi Tuhan, maka Dia juga akan mengasihi kita. Haleluya. Bahkan Dia akan segera menyatakan janjinya kepada kita. Kita pegang janji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca di dalam ayat penutup, yaitu Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, ayatnya agak panjang, tetapi ini merupakan janji Tuhan kepada kita. Kenapa Dia sampai pergi ke surga? Kenapa? Untuk apa Dia pergi ke surga? Nah, inilah kita akan baca mulai dari ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Janji Tuhan yang sungguh membuat kita terhibur. Janji Tuhan yang sungguh membuat kita menjadi semangat di dalam mengiring Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku menyediakan tempat bagimu. Jadi untuk apa Yesus naik ke surga? Dia naik ke surga. Dikatakan di sana banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat tinggal bagimu.
sehingga di mana aku berada, kamu pun berada. Betapa senangnya kita pada saat kita nanti selesai tugas kita di dunia ini, kita akan bertemu Dia di sana. Jadi mengapa setiap orang yang meninggal dikatakan, oh dia meninggal karena rumahnya sudah jadi, katanya. Ya, kalau orang-orang di Batak sana, ya karena suami saya berasal dari Sumatera Utara, setiap kali orang meninggal dikatakan, aduh udah meninggal dia. Sudah selesai tugasnya, sudah jadi rumahnya. Karena berpadan pada ayat ini, Tuhan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita. Jadi kalau seperti saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian masih ada di dunia ini, berarti kita masih punya tugas. Tugas kita apa tadi yang Tuhan katakan tadi? Jadikan semua bangsa muridku. Aku akan memberikan kuasa kepadamu. Aku akan memberikan roh penolong bagimu. Dan nanti kalau selesai tugas kita menyelesaikan tugas kita dengan baik, maka kita akan berada di sana bersama dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita berada. Sungguh bahagianya kita bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Tetapi jangan lupa, ada tugas kita mencari domba yang hilang. Kita tidak bisa jalan sendiri tanpa Dia menyertai kita. Karena sudah dikatakan di sini, jadikan semua bangsa muridku, tapi aku menyertai engkau. Itu sebab kita akan selalu katakan, Tuhan, sertai aku. Aku akan mencari domba yang sesat. Itu yang menjadi kerinduan kita bersama. Hari ini firman Tuhan menegur kita bahwa sudahkah kita melaksanakan tugas yang dari Tuhan? Sudahkah kita menjadi panutan bagi segala bangsa? Sudahkah kita mencari domba yang sesat? Jawabannya ada pada kita semuanya. Satu hal yang kita rindukan, mari Tuhan, Engkau akan pimpin setiap langkahku untuk supaya aku dapat melaksanakan tugasku dengan baik. Haleluya. Firman Tuhan sangat menegur kita hari ini, dan biarlah kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan jangan lupa nantikan janji Tuhan yang indah buat kita. Kita akan nyanyikan satu pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, kita berani jalan sendiri. Haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Haleluya. Sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gerak, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mari sama-sama kita pujikan biar ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Amin. Haleluya. Sertamu itulah doaku,
mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Katakan, mencari domba yang sesat. Mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Tuhan Yesus, haleluya. Engkau mengerti, Engkau mendengar setiap pengakuan kami di hadapan-Mu, setiap ikrar kami di hadapan-Mu, bahwa kami rindu mencari domba yang sesat. Tetapi kami tidak bisa berjalan sendiri, Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, Engkau menugaskan kami untuk menjadikan semua bangsa murid. Itu sebabnya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, bahkan kami mampu melakukannya dengan segala kerendahan hati kami, sehingga Tuhan, nama-Mu dibesarkan dan dipermuliakan, sehingga setiap orang mengenal Engkau, setiap orang Tuhan menyembah Engkau melalui setiap perbuatan kami. Kami sanggup menjadi contoh teladan bagi orang lain. Terima kasih Bapa, Engkau juga mampukan setiap orang yang melihat tayangan ini, urapi mereka, sertai Tuhan kami semuanya, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kami boleh mencari domba yang sesat untuk hormat, kebesaran, dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau tetap memberikan kesehatan kepada kami. Engkau tetap memberikan damai sejahtera buat kami, bahkan buat Indonesia ini. Engkau semakin hari akan semakin memulihkannya, dan kami percaya tidak lama lagi Engkau akan pulihkan negara kami ini Tuhan, sehingga kami boleh bebas beribadah, kami boleh bebas Tuhan dengan setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap para dokter, para perawat yang menangani pasien Tuhan yang terkena virus corona. Engkau berikan kekuatan dan kemampuan, bahkan Engkau memberikan kesembuhan setiap pasien di mana-mana Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit yang menderita penyakit Tuhan. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Terima kasih buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh kami pegang dan kami boleh melakukannya dalam setiap aspek kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan dan menikmati firman Tuhan, dan saya percaya kita semua dimampukan untuk menjadi penjala manusia. Kita dimampukan untuk mencari domba-domba yang sesat, sebab Dia sudah menyediakan tempat yang terbaik buat kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya, memberikan kesehatan, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Haleluya.